Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita kembali bertemu di pertemuan yang ke-11 tentang memahami sejarah Islam. Nah, di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian sejarah peradaban Islam, kemudian metode sejarah, ilmu dasar sejarah, ilmu bantu sejarah, urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam, kemudian periodisasi peradaban Islam, dan yang terakhir tentang periodisasi sejarah Islam. Nah, di sini pengertian dari sejarah peradaban Islam. Sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang artinya pohon. Kemudian di dalam dunia barat juga disebut histoire dalam bahasa Prancis, kemudian juga history dari bahasa Belanda, history dari bahasa Inggris. Nah, kemudian juga untuk dari bahasa Yunaninya historia, yang artinya adalah ilmu. Nah, dalam pengertian lain, sejarah ini adalah catatan bagi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, dalam pengertian lebih sama juga, sejarah adalah kisah dari peristiwa masa lampau umat manusia. Kemudian kalau menurut Said Ghazalbah, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang susun secara ilmiah dan lengkap. Nah, meliputi itu urusan fakta, kemudian juga tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Khadrah al-Islamiyah. Nih, kata Arab ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Nah, kebudayaan Islam ini dalam bahasa Arabnya adalah al-thaqafah. Jadi di Indonesia ini sebagaimana juga di Arab dan di Barat itu masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata antara kebudayaan dan peradaban. Nah, di sini kebudayaan ini adalah sebagai bentuk ungkapan tentang semangat dalam suatu masyarakat. Sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologi itu lebih berkaitan dengan peradaban. Nah, di sini ada menurut Koncharadiningrat, kebudayaan ini paling tidak itu mempunyai 3 wujud. Yang pertama itu adalah wujud ideal, itu dimana wujud adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia itu dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu wujud benda. Nah, wujud benda ini adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Sedangkan istilah dari peradaban bisa dipakai untuk bagian-bagian dan unsur kebudayaan yang halus dan indah. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi menurut istilah, sejarah itu adalah keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Sedangkan peradaban adalah kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu pengetahuan. Jadi definisi sejarah peradaban Islam itu yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan, di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Nah, jadi peradaban adalah unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah yang mempunyai sistem teknologi, seni, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan.
Kemudian juga kebudayaan mempunyai beberapa wujud, yaitu wujud ideal yang berisi dengan gagasan, nilai dan norma, wujud perilaku dan wujud material. Agama Islam ini juga lahir dari peradaban dan kebudayaan, tetapi membentuk dan menciptakan peradaban yang berbasis wahyu. Jadi dengan kata lain, sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian juga sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Lanjut, di sini ada metode sejarah. Nah, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Nah, rekonstruksi yang imaginatif dari masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh dan dengan cara menempuh proses yang disebut dengan historiografi atau penulisan sejarah. Untuk metode penggalian sejarah itu terbagi dari 3. Yang pertama yaitu ada metode lisan, kemudian metode observasi, dan metode dokumenter. Untuk metode lisan atau interview yaitu dalam pelacakan suatu objek sejarah dilakukan dengan interview. Kalau untuk observasi yang kedua itu metode dengan yang dimana objeknya itu diamati langsung. Jadi di metode observasi ini metode pengumpulan data, yakni penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian yang dapat langsung ditangkap. Kemudian juga untuk metode dokumenter, metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen yang tertulis. Kemudian yang kedua ada metode penulisan sejarah, itu terbagi ketiga juga. Yang pertama ada metode deskriptif. Nah, di mana metode ini tuh menggunakan adanya peradaban Islam. Nah, maksudnya itu ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan peradaban itu diuraikan. Yang dimana tujuannya itu untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Kemudian untuk yang metode yang kedua ada metode komparatif. Ini adalah metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Nah, maksudnya ini adalah bahwa ajaran-ajaran Islam dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam satu permasalahan. Kemudian yang ketiga ada metode analisis sintetis. Nah, ini metode untuk melihat sosok peradaban Islam secara kritis, ada analisis bahasan yang lebih luas serta kesimpulan yang spesifik. Lanjut, untuk yang pembahasan yang ketiga itu tentang ilmu dasar sejarah. Nah, untuk memperoleh data yang akurat terkait sejarah itu dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keberadaan sejarah. Nah, adapun ilmu tersebut itu terbagi menjadi ilmu-ilmu dasar sejarah, ilmu-ilmu bantu sejarah. Nah, kalau kemudian untuk ilmu bantu sejarah itu meliputi geografi ya. Geografi, sosiologi, terus juga antropologi, arkeologi, dan ilmu sejarah. Nah, kalau yang untuk geografi ini yang dimana peristiwa sejarah itu memiliki lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ruang dimensi geografi sangat penting, bahkan dalam konteks perluasan wilayah persoalan dan penyebaran suatu agama tidak mungkin kan itu bisa dijelaskan dengan baik jika kita tidak mengetahui geografinya. Kemudian juga yang kedua dari sosiologi. Nah, timbulnya dinamika kehidupan yang berawal dari interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antara golongan. Proses mobilitas sosial hendaknya berorientasi pada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa?
karena mobilitas sosial itu berpengaruh pada sistem peradaban Islam dan kebijakan peradaban Islam yang digunakan pada perkembangan peradaban Islam untuk selanjutnya. Yang ketiga, antropologi. Nah, metode dalam antropologi ini dapat membantu beberapa masalah yang sering dihadapi oleh sejarawan. Kenapa? Karena berkaitan dengan peradaban, maka ada sejarah peradaban dan ada pula antropologi budaya. Nah, dalam melakukan kajian sejarah peradaban dengan menggunakan konsep antropologi ini, budaya itu dibagi menjadi beberapa atau berbagai aspek seperti ada norma, adat istiadat, tingkat peradaban, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk yang keempat itu ada arkeologi. Nah, arkeologi ini bersifatnya melengkapi, meskipun harus melengkapi, tapi bagi sejarawan kebudayaan dan peradaban arkeologi ini sangat penting keduanya. Sebab arkeologi ini dapat mengungkapkan peradaban material lampau seperti pembentukan kota, struktur perumahan, kemudian juga alat-alat rumah tangga, terus juga pakaian, perhiasan, bahkan tentang pengetahuan agama. Nah, yang kelima yaitu ilmu sejarah. Sejarah adalah kisah dari peristiwa masa lampau umat manusia. Ilmu sejarah itu dipelajari dan diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya, dapat dikembangkan dalam kemodernan peradaban. Tetapi jika sebaliknya, hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Kemudian juga urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Nah, kita itu dengan mengkaji sejarah, kita itu bisa memperoleh informasi tentang peradaban Islam dari zaman Rasulullah SAW itu sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali agama Islam. Selain itu juga kita bisa maksudnya kita itu bisa diharapkan memiliki kemauan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan peradaban Islam, dan dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada saat ini, serta dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Selanjutnya ada periodisasi peradaban Islam. Ini dibagi menjadi 3, di mana waktu yang pertama itu klasikal Islam tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ini pada masa Rasulullah, kemudian juga masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, kemudian juga dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah yang kedua, kemudian ada dinasti Fatimah, dinasti Ayyubiyah, kemudian juga ada masa disintegrasi. Nah, selanjutnya di pertengahan Islam itu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi itu ada dinasti Mamluk, kemudian juga dinasti Turki Utsmani, ada dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Nah, selanjutnya itu modern Islam itu dimulai dari 1800 Masehi sampai di tahun ini. Itu ada Renaissance di Eropa, kemudian penjajahan Barat terhadap Islam, nasionalisme dunia Islam, kemudian juga mulai lahirlah negara-negara Islam. Kemudian untuk periode sejarah Islam itu juga dibagi menjadi 3, di mana ada periode klasik pada tahun 650 sampai 1250. Nah, dalam periode klasik ini dapat dibagi dalam 2 masa ya, di mana waktu itu adalah masa kemajuan Islam dan masa disintegrasi. Masa kemajuan Islam itu dimulai dari 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini merupakan masa eksperimentasi, integrasi, dan kemasan Islam dalam hal ekspansi. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Nah, seluruh semenanjung Arabia itu telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Seperti itu. Kemudian juga eksperimentasinya itu
ke daerah-daerah di luar Arabia mulai zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq yang terkumpul dari wilayah Khalifah Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang berakhir di dinasti Abbasiyah. Kemudian juga ada masa disintegrasi itu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, di mana disintegrasi dalam bidang politik itu sebenarnya terjadi pada masa akhir zaman Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbasiyah, terutama setelah khalifah-khalifah itu menjadi lemah dalam tangan pengawal Turki seperti itu. Kemudian periode yang kedua pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi ini ada dua masa juga, yaitu masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar. Nah, kalau masa kemunduran yang pertama itu tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Kemudian masa tiga kerajaan besar itu 1500 sampai 1800 Masehi. Seperti itu. Kemudian untuk peradaban periode modern yang ketiga ini merupakan periode kebangkitan Islam setelah ekspedisi Napoleon itu berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. Seperti itu. Nah, peradaban Islam Rasulullah periode Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Sejak zaman Rasulullah SAW itu kebudayaan Islam berkembang terus menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik, dan daerah penganut Islam itu terbentuk berbagai macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan lainnya. Kemudian juga ada peradaban Islam Rasulullah periode Madinah 622 sampai 632 Masehi. Nah, di sini ada politik dan sistem pemerintah, juga ada sosial kemasyarakatan. Untuk politik dan sistem pemerintah, yang pertama, negara Islam yang bersatu dan menjamin hak setiap warganya serta memiliki hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mempersatukan golongan muhajirin dan ansor, terus juga mengangkat Nabi Muhammad sebagai kepala negara, terus juga mengembangkan institusi sosial politik dan konsolidasi umat yang berdampak banyak peperangan. Kemudian juga untuk sosial kemasyarakatannya seperti menjadikan atau membuat masjid sebagai pusat aktivitas, terus juga hidup bersatu dalam ukhuwah Islamiyah yang memiliki akhlak al-karimah, kemudian melakukan dakwah ke daerah sekitar, kemudian juga melakukan dasar persamaan, hukuman dan persatuan antar sesama umat Islam dan non-muslim. Nah, ini ada di Piagam Madinah. Nah, dalam Piagam Madinah ini ada muqaddimah, ada pembentukan umat, terus juga ada hak asasi manusia, terus juga persatuan seagama, terus juga isinya itu ada persatuan segenap warga negara, ada tentang golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpin warga negara, politik perdamaian, dan penutup. Selanjutnya di sini ada Abu Bakar pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Hijriah. Nah, meninggalnya itu setelah kurang lebih 15 hari sakit ya. Abu Bakar ini sakit pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi dan pada usia 60 tahun, dan memimpin itu selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Kemudian juga merendam kondisi politik, sosial politik pasca Rasul wafat seperti Ridhoh atau gerakan pengingkaran status Islam atau murtad. Terus juga ada nabi palsu nih kan dari Yaman yang bernama Aswad Ansi. Kemudian juga menolak membayar zakat. Nah, terus juga penulisan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab dan pelaksanaannya adalah Zaid bin Sabit. Terus juga ekspansi ke Irak dan menaklukkan Hiroh dipimpin oleh Musanna dan Khalid bin Walid.
Kemudian juga ekspansi ke Syria yang dikuasai oleh Romawi Timur dengan 4 panglima, yaitu Abu Sufyan, Amir dan Syurabil. Kemudian juga Umar bin Khattab pada tahun 16 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Hijriah. Nah, kalau Umar bin Khattab itu waktu akan sholat subuh ditikam oleh budak Persia bernama Fairuz atau Abu Lulu'ah, meninggal 3 hari dari peristiwa penikaman 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Di sini dari Umar bin Khattab itu ada pengembangan wilayah Jazirah Arab, Persia, Syria, Palestina, Mesir, kemudian juga pemajuan peradaban dalam bidang administrasi pemerintahan, terus juga membentuk dewan-dewan. Kemudian yang ketiga yaitu teritorial, membagi daerah menjadi 8 wilayah, ada Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Terus juga hukum, membentuk lembaga hukum seperti yaitu pengadilan, memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Terus juga mengangkat surok ke komisi pemilihan yang terdiri dari 6 orang, yaitu Utsman, Ali, Tolha, Jubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas dan Abdullah. Juga bidang intelektual itu meminta alim untuk dasar gramatika bahasa Arab, kemudian juga penetapan kalender Hijriah dan mencetak mata uang. Kemudian di Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nah, kepemimpinan itu terbagi dari 2. 6 tahun pertama pada kejayaan adanya Jazirah Sawal, yaitu peperangan tiang kapal yang terjadi di Laut Merah dekat kota Iskandaria yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Soroh dengan 200 kapal, dan kaum Romawi yang dipimpin oleh komando Khazar Konstan 800 kapal. Terus ada 6 tahun kedua masa buruk itu di mana sistem pemerintahan nepotisme itu terbubur di tangan pemerintahan dari Mesir, Irak dan Arab. Kemudian juga di Ali bin Abi Thalib di 656 sampai 661 Masehi. Ini hasilnya itu adanya oposisi, terus juga proses pemilihan dan pengangkatan Khalifah Ali, tidak selalu Amir mendukung Ali. Terus juga kebijakan pemerintah Ali, yaitu penggantian gubernur era Utsman. Terus juga adanya konflik politik umat Islam yang dipicu oleh pengikut Utsman. Itu juga perang Siffin, Ali dan Muawiyah. Terus juga ada peristiwa arbitrase atau tahkim. Terus juga ada munculnya Firqah. Terus juga Ali terbunuh oleh Ibnu Muljam Khawarij pada 17 puasa Ramadan 40 Hijriah. Terus juga kemudian Hasan mengambil alih kursi khalifah, kurang lebih 5 bulan tentaranya dikalahkan Suriah. Pendukung Irak meninggalkan, kemudian terjadi perjanjian Amul Jamah pada bulan Rabiul Tsani 40 Hijriah. Nah, kemudian juga kekuasaannya itu pindah ke Muawiyah. Terus selanjutnya atau yang terakhir itu dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi. Nah, suksesi kepemimpinan Muayyah itu sistem pemerintah yang terintegrasi dengan hukum Islam. Nah, perkembangan dan kemajuan yang dicapai, yang pertama itu perluasan wilayah kekuasaan dari Jazirah Arab ke barat Afrika Utara sampai ke Andalusia Spanyol. Kalau wilayah timur Bukhara, Samarkand ke Punjab India. Untuk wilayah utara Persia, Irak, Asia Kecil sampai Asia Tengah. Terus yang kedua pembangunan infrastruktur, nah seperti panti untuk menyandang cacat, pabrik dan lain-lain. Terus juga ada intelektual seperti Khalid bin Yazid, seorang filsafat, masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umayyah itu mencapai puncak kejayaan berkembangnya ilmu agama dan verifikasi hadis. Atau yang keempat bidang sosial politiknya, di mana pada masa Abdul bin Malik bin Marwan itu kewajiban menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mencetak mata uang resmi negara.
Itu teman-teman semua, pertemuan kita yang ke-11 tentang memahami sejarah Islam. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.